Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas KPI 4B dengan NIM 2010404037. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena dakwah masa kini. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW, dakwah sudah diterapkannya, mulai dari Rasulullah sendiri, kemudian disampaikan kepada umat dan sahabat, sampai terbentuknya para ulama di berbagai belahan dunia. Dari masa ke masa menyampaikan dakwah dulu hingga sekarang sudah melewati berbagai zaman, mulai dari penyampaian kepada peninggi negara dengan cara hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu menyebar ke berbagai benua di belahan dunia, hingga tiba di zaman yang modern dan serba mudah dalam mengakses berbagai informasi. Nah, karena dakwah yang sudah dimodernisasi dengan kecanggihan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka tidak sedikit orang-orang bisa menyampaikan dakwah dengan mudah. Bahkan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama dengan model public speaking, lalu menyebarkan ilmu tanpa memiliki seluk-beluk keilmuan yang fisika, dan itu kemudian disampaikan kepada audiens. Nah, hanya bermodal sedikit ilmu dan pandai mengolah kata demi mengejar popularitas dunia, maka berbagai cara akan dilakukan tanpa memikirkan dampak pada masyarakat maupun hasil akhirnya yang didapat, khususnya ketika dihadapkan oleh realita globalisasi saat ini, dan juga seiring berkembangnya keilmuan beserta sains, apalagi perkembangan politik. Nah, dalam hal ini fenomena dakwah banyak sekali menghadapi problematika yang baru, seperti bagaimana ajaran Islam dapat memahami oleh kalangan masyarakat di tengah berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sebagai pendakwah harus bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang awam agar tidak terjadi pertentangan antara pemahaman Al-Quran dan hadis dengan realita yang ada. Nah, tentang bagaimana masyarakat Islam bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia tanpa mengubah tatanan atau ajaran agama, dan juga bagaimana masalah agama tidak hanya bisa dihadapi sebagai doktrin normatif, namun juga dapat dikembangkan menjadi konsepsi operatif. Nah, oleh karena ini, kualitas pendakwah di masa kini harus lebih berkembang dan berpikiran modern. Tidak hanya memandang satu sisi saja agar tidak menimbulkan pertentangan. Tidak lupa juga sebagai muslim harus memiliki kepekaan sosial. Nah, untuk mempertahankan keislaman dari masa zaman Rasulullah ke zaman yang modern ini, umat muslim harus memiliki pemikiran dan pengetahuan luas. Maka ada 4 pola pikir yang mempengaruhi fenomena Islam di masa kini. Yang pertama, pemikiran liberalis dengan membuka pemikiran luasnya dalam menerapkan Islam di kehidupan sosial kontemporer ini. Nah, yang kedua, pemikiran nasional, yakni menanamkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana Islam bisa berbaur dengan kebudayaan setempat tanpa merubah akidah dan syariat Islam. Nah, yang ketiga, pemikir apologis, yakni keinginan mempertahankan keislaman dalam kebenaran yang normatif dan berkiblat pada hal yang sudah baku, dan bila ada penyimpangan baik dalam bentuk apapun harus diakhiri. Nah, yang keempat, pemikiran dinamis, yakni membuat pijakan atau fondasi yang kuat dalam pergerakan agama Islam yang benar dengan tingkat ketaatan yang tinggi. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka lebih mudah bagi seseorang untuk mencari informasi melalui perkembangan teknologi dan berkembangnya pola pemikir manusia. Maka harus lebih berhati-hati pula dalam menyerap informasi yang sudah yang sudah didapat, terutama hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, karena banyak sekali orang di luar sana yang menyalahgunakan agama dengan memperalat para pemuda-pemudi Islam yang sedang belajar pendalaman Islam sebagai umat Islam yang cerdas dan berakhlakul karimah. Hendaknya kita harus menggali sumber informasi yang kita dapat, apakah ajaran tersebut baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, sudah banyak kasus yang bertebaran di masyarakat bahwa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai seorang ulama,
lalu mengatasnamakan agama. Namun ternyata apa yang dikatakan adalah doktrin-doktrin negatif yang berbalut lembut oleh syariat agama dan sasaran-sasaran yang difokuskan diarahkan kepada pemuda-pemudi muslim yang baru belajar agama Islam. Oleh karena itu, mari menjadi pemuda-pemudi Islam yang rahmatan lil alamin dan melahirkan kondisi yang damai bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.